Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil, kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 4422-168. Kali ini saya akan melakukan presentasi UAS fotosintesis. Yang pertama itu adalah metabolisme fotosintesis. Yang metabolisme fotosintesis merupakan anabolisme, ya. Prosesnya itu yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia, ya, sebagai sumber energi bagi semua makhluk hidup. Metabolisme fotosintesis menyediakan oksigen yang penting bagi semua makhluk hidup. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Ya. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, ya, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas DCO2 diikat, ya, difiksasi menjadi gula, menjadi molekul penyimpan energi yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon melalui komosintesis yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang. Terus lalu daun pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis, ya. Tidak semua sel mengandung kloroplas. Kloroplas hanya ada dalam sel mesofil, sel penutup stomata, epidermis batang muda, sel subepedermal kelopak bunga dan buah muda. Reaksi cahaya atau penangkapan energi cahaya matahari berlangsung di grana. Fiksasi CO2 di dalam fotosintesis berlangsung di stroma. Di dalam kloroplas terdapat pigmen-pigmen dan enzim-enzim yang dilakukan dalam fotosintesis. Energi dalam fotosintesis itu mengalir ke dalam suatu ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkan dalam bentuk panas, yaitu berupa energi kimia. Fotosintesis merupakan proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, melibatkan dua lintasan metabolik. Dan fotosintesis ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan gelap, ya. Dan dalam reaksi gelap terdapat siklus Kelvin dan terdapat siklus Kelvin, ya. Reaksi terang yaitu mengubah energi matahari menjadi energi seluler. Dan siklus Kelvin itu mereduksi CO2 menjadi CH2O. Pada fotosintesis, reduksi CO2 menjadikan karbohidrat melalui oksidasi karir energi membentuk ATP dan NADPH. Reaksi terang memberi energi pada karir, reaksi gelap, ya, termasuk Kelvin menghasilkan PGAL, phosphoglycerol dehydrate. Fotosintesis terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, ya, yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya itu ada struktur kloroplas, ya. Struktur kloroplas itu terdapat pertama tilakoid, ya. Tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas tempat terjadi reaksi terang memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Yang kedua ada grana, yaitu kumpulan tilakoid dalam kloroplas. Dan yang ketiga terdapat stroma, yaitu daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadi siklus Kelvin. Selanjutnya ada carotenoids, ya. Carotenoids itu pigmen berwarna cerah yang memantulkan cahaya merah dan cahaya kuning, ya, dan menyerap cahaya hijau dan biru. Sifatnya tidak bisa mentransfer cahaya langsung ke
2 dan PS1 yang sifatnya yaitu berfungsi melindungi tanaman dari sinar UV, ya, sinar matahari. Terus yang kedua itu ada antosianin, ya, antosianin. Fungsinya itu melindungi tanaman dari sinar UV, ya, pancaran sinar matahari. Banyak ditemukan pada daun muda, terus sifatnya mengkamuflase daun dari herbivora atau buta warna, membuat bunga menarik untuk polinator, ya, polinator itu seperti lebah, ya, terus membuat warna buah menarik untuk hewan, dan memiliki antioksidan yang kuat. Cahaya pada fotosintesis sangat berpengaruh, ya, karena energi elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang. Terdapat hubungan berbalik antara panjang gelombang dengan energi. Panjang gelombang tinggi, maka energi rendah. Spektrum tampak, ya, ini termasuk ada warna-warna dari cahaya, termasuk warna-warna cahaya yang dapat kita lihat, mulai dari merah hingga jingga, ya, termasuk panjang gelombang yang menjalankan fotosintesis. Proses fotosintesis, ya, proses fotosintesis itu memiliki panjang gelombang 400 sampai 700, yaitu dari biru sampai merah. Hasilnya memiliki pertumbuhan dan penumpukan karbon. Ya, lalu ada proses transpirasi dengan memiliki semua panjang gelombang, ya, yang ada, memiliki hasil pelepasan air dan pendinginan. Yang ketiga itu ada proses fotomorfogenesis, ya, memiliki panjang gelombang merah 660 dan merah sebanyak 730, memiliki hasil pigmentasi, dormansi, pembuangan, dan ritme diurnal. Yang keempat ada fotomorfogenesis, ya, efek cahaya biru. Ya, ini memiliki panjang gelombang 400 sampai 480 dan memiliki hasil sebagai tropisme. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Jan Ingoes dapat diketahui bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya dapat disebabkan karena adanya perbedaan jenis pigmen yang terdapat pada jaringan daun. Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas jaringan bunga, karang, dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini terdapat kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Pigmen ini merupakan salah satu pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dengan kisaran gelombang cahaya tampak 380 sampai 700 dan cahaya tampak terbagi atas cahaya merah dengan memiliki panjang gelombang 610 sampai 700, hijau kuning 510 sampai 600, biru 410 sampai 500 dan violet kurang dari 400. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruh terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu sebagai panjang gelombang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Sementara klorofil B menyerap cahaya biru dan orange dan memantulkan cahaya kuning, hijau. Klorofil A berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Proses absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil A yang selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron.
Proses ini merupakan awal dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis. Pigmen dalam klorofil itu sebagai substansi yang menyerap cahaya tampak menyerap kebanyakan panjang gelombang, tapi paling sedikit menyerap panjang gelombang hijau. Jenis pigmen yang ada itu pertama klorofil A terdapat pada tanaman tingkat tinggi seperti alga dan cyanobacteria. Klorofil B terdapat pada tanaman tingkat tinggi dan alga. Klorofil C terdapat pada diatom, Diachnoflagellata dan alga coklat, dan klorofil D terdapat pada alga merah. Spektrum aksi pigmen efektivitas relatif panjang gelombang yang berbeda dalam menjalankan fotosintesis. Ini termasuk pilot antara kecepatan fotosintesis dengan panjang gelombang. Spektrum aksi mewakili spektrum absorpsi klorofil A, tetapi tidak benar-benar tepat. Hal ini karena penyerapan cahaya oleh pigmen aksesoris seperti klorofil B dan karotenoid. Spektrum aksi fotosintesis ini sebagai berikut. Cahaya biru, violet, dan merah paling efektif dalam proses fotosintesis. Klorofil A adalah pigmen yang secara langsung berpartisipasi dalam reaksi terang. Pigmen lain menambahkan energi klorofil A. Penyerapan cahaya meningkatkan elektron ke orbital energi yang lebih tinggi. Klorofil tereksitasi oleh cahaya. Saat pigmen menyerap cahaya, klorofil tereksitasi dan menjadi tidak stabil. Fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Di dalam kloroplas terdapat beberapa macam klorofil dan pigmen lain seperti klorofil A yang berwarna hijau muda, klorofil B yang berwarna hijau tua, dan karoten yang berwarna kuning sampai jingga. Pigmen-pigmen tersebut mengelompokkan dalam membran tilakoid dan membentuk perangkat pigmen yang berperan penting dalam fotosintesis. Klorofil A berada dalam bagian pusat reaksi. Klorofil ini berperan dalam menyalurkan elektron yang berenergi tinggi ke akseptor utama elektron. Elektron ini selanjutnya masuk sistem siklus elektron. Elektron yang dilepaskan klorofil A mempunyai energi tinggi sebab memperoleh energi dari cahaya yang berasal dari molekul perangkat pigmen yang dikenal dengan kompleks antena. Fotosistem terdiri sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada fotosistem 1 ini penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700, sehingga klorofil A disebut juga P700. Energi yang diperoleh dari P700 ini ditransfer dari kompleks antena. Pada fotosistem 2, penyerapan energi cahaya dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang dengan kisaran 680, sehingga disebut P680. P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang lebih kuat daripada P700. Dengan potensial redoks yang lebih besar, akan cukup elektron negatif untuk memperoleh elektron dari molekul-molekul air. Pada pusat reaksi terdapat dua molekul, yaitu klorofil A dan akseptor elektron primer. Pusat reaksi klorofil dioksida dengan hilangnya elektron melalui reduksi akseptor elektron primer. Membran tilakoid terdapat dua tipe fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 klorofil yang tadi sudah saya jelaskan, dan fotosistem 2 terutama klorofil B dengan pusat perangkap cahaya P680. Aliran elektron terdapat dua rute jalur elektron yang tersimpan pada akseptor elektron primer. Ya, jadi yang ada aliran elektron non-siklik dengan menggunakan fotosistem 2 dan 1. Elektron ini dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air.
Aliran elektron non-siklik mensintesis ATP dan NADPH. Aliran elektron non-siklik merupakan donasi elektron mengkonversi air O2 dan 2H+. Aliran yang kedua itu ada aliran elektron siklik. Ya, aliran elektron siklik ini hanya menggunakan fotosistem 1 dan elektron dari fotosistem 1 di cycle. Dan aliran elektron siklik ini mensintesis ATP. Ini adalah sebuah gambar proses dari non-siklik menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Dan ini ada aliran siklik ya, hanya fotosintesis satu yang digunakan dan hanya ATP yang dihasilkan. Terus ada jalur Calvin-Benson atau jalur Calvin adalah reaksi fotosintesis tanaman C3. Ya, siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengonversi CO2 menjadi gula. Siklus Calvin ini termasuk dalam reaksi gelap ya. Siklus Calvin ini terjadi di stroma. Siklus Calvin memiliki 3 tahapan ya. Ada fiksasi karbon, yang kedua ada reduksi, dan ketiga ada regenerasi akseptor CO2. Ini merupakan sebuah gambar yang menjelaskan bagaimana siklus Calvin terjadi. Mekanisme siklus Calvin dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa di fosfat karboksilase atau biasa disingkat RUBP dengan membentuk 3 fosfoliserat. RUBP merupakan enzim malosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkat pH. Jika kloroplas diberi cahaya ion H+, ditransfer dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim karboksilase terletak di permukaan luar membran tilakoid. Kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma daun sebesar ion H+. Jika kloroplas diberi cahaya. Ketiga, reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1. Selama pemberian cahaya, fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 melewati proses karboksilase, reduksi, dan regenerasi. Karboksilase melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP, membentuk 2 molekul 3 fosfoliserat atau biasa disebut 3-PGA. Kemudian pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam 3 fosfoliseraldehida atau biasa disebut 3-PGA aldehida. Reduksi ini tidak terjadi secara langsung, tetapi karboksil dari 3-PGA pertama-tama diubah menjadi ester jenis anhidrida asam pada asam 1,3 bis fosfoliserat dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP. ATP ini timbul dari fosforilase dan ADP yang dilepas ketika 1,3 bis PGA terbentuk yang diubah kembali dengan cepat menjadi ATP oleh reaksi fotosfosforilasi tambahan. Bahan reduksi yang sebenarnya adalah NADPH yang menyumbang 2 elektron secara bersamaan dilepas dan digunakan kembali untuk mengubah ADP menjadi ATP. Pada fase regenerasi, yang diregenerasi adalah RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2. Tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata. Pada akhir reaksi siklus Calvin ini ATP ketiga yang diperlakukan bagi setiap molekul CO2 yang ditambat digunakan untuk mengubah ribosa 5-fosfat menjadi RUBP. Kemudian daur dimulai lagi, 3 putaran daur akan menambahkan 3 molekul CO2 dan produksi akhirnya adalah 1,3 PGA aldehida. Sebagian digunakan
kloroplas untuk membentuk pati sebagai lainnya dibawa keluar. Sistem ini membuat jumlah total fosfat menjadi konstan di kloroplas, tetapi menyebabkan munculnya triosa fosfat di sitosol. Triosa fosfat digunakan sitosol untuk membentuk sukrosa. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, cara proses-proses dari siklus Calvin itu sebuah molekul CO2 dikonversi dari bentuk inorganiknya menjadi molekul organik melalui peningkatan ke gula jadi RUBP, terus bentuknya gula 6C pecah menjadi 3 fosfoglycerat. Tiap molekul 3 fosfoglycerat ini menerima tambahan grup fosfat bentuk 1,3 bisfosfoglycerat. Nah, DPA dioksida dan elektron yang ditransfer ke 1,3 bisfosfoglycerat memecah molekul dengan reduksi menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Dan tahapan akhirnya yaitu dari siklus ini adalah regenerasi RUBP yang gliseraldehida 3 fosfat dikonversi menjadi RUBP dan melalui sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilasi molekul oleh ATP. Selanjutnya itu ada tanaman C3 dan C4 ya. Pada tanaman berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan C2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO2. Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Namun ATP ini dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa sendiri. Hal ini dapat terjadi jika respirasi di mana enzim Rubisco tidak menambat CO2 tetapi menambat O2. Tumbuhan O2. Lalu ada tumbuhan C4 ya. C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Enzim fosfonylpyruvate karboksilase yang disingkat PEPCO adalah enzim yang akan mengikat CO2 dari udara yang kemudian akan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Malat akan terkarboksilasi menjadi piruvat dan CO2. Piruvat akan kembali menjadi PEPCO dan sedangkan CO2 akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel bundle sheet dan melibatkan enzim RUBP. Proses ini dinamakan siklus Hatch-Slack yang terjadi di sel mesofil dalam keseluruhan. Proses ini digunakan 5 ATP. Pada tanaman C4 melalui jalur fotosintesis jalur Hatch-Slack. Tanaman C4 meminimalkan keperluan fotorespirasi dengan cara menggunakan CO2 dalam senyawa 4 karbon di sel mesofil. Senyawa pertama dihasilkan tanaman C4 bukan PGA tapi asam karboksila dengan rantai C4 sehingga CO2 diikat oleh fosfoenol piruvat atau PEP menjadi asam oksaloasetat. Senyawa 4 karbon tersebut baru kemudian diekspor ke sel berkas pembuluh atau bundle sheet cell di mana CO2 dilepaskan yang dalam siklus. Selanjutnya yaitu siklus Calvin. Metabolisme proses fotosintesis pada tanaman C4. Piruvat yang pertama itu piruvat diangkut kembali ke mesofil diubah menjadi PEP. Ya. Dan PEP ini berperan menangkap CO2 di udara. CO2 yang dilepas dari senyawa masuk ke siklus Calvin. Yaitu yang bisa dinamakan siklus 3C3, siklus C3. Anatomi daun C4 dan jalur fotosintesis tanaman C4 ini merupakan jalur fotosintesis tanaman C4 yang dapat dilihat. Yang selanjutnya itu ada tanaman CAM atau tanam CAM, yaitu tanaman ini membuka stomatis pada malam hari. Ya, O2
masuk ke dalam stomata pada saat gelap atau malam dan menggabungkan CO2 ke dalam asam organik. Jalur tanaman ini serupa dengan jalur fotosintesis tanaman C4. Tanaman CHM ini ya bisa beragam jenis, yaitu ada tanaman sukulen kaktus, ada pandan, ada anggrek, nanas, dan vanili. Selama siang hari, tanaman ini memiliki stomata dengan tertutup ya CO2 dengan CO2 yang dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin. Ya, metabolisme fotosintesis pada tanaman CEM atau CM pada yaitu malam hari stomata membuka ya. CO2 ditangkap oleh PEP membentuk asam oksaloasetat, diubah menjadi asam malat, disimpan di vakuola. Siang hari malat dipecah menjadi asam pirufat dan CO2. CO2 masuk ke siklus Calvin dan membentuk gula. Pirufat diubah menjadi PEP, kemudian pati. Pati disimpan pada malam hari dan diubah menjadi PEP. Ya, ini dapat dilihat ya, ini adalah siklus dari tanaman CAM ya, yang di atas itu ada pada malam hari dan bawah ada pada siang hari. Ini adalah sebuah perbandingan jalur CAI mirip dengan jalur C4 ya. Di kanan ada numbuhan nanas dan di kiri ada sugarcane. Selanjutnya itu ada mekanisme fotosintesis. Urutan proses fotosintesis. Ya, yang pertama itu penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas atau zat hijau. Yang kedua ada pemisahan molekul air diiringi pelemasan elektron berenergi tinggi dan penghasilan O2. Dan transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia ATP dan tenaga reduksi NADPH2. Ini termasuk dalam reaksi terang menggunakan ATP dan NH. Dan yang keempat, yang selanjutnya itu ada NADPH, nikotinamid, ada nikoleotid fosfat, ada ATP, ada adenosin trifosfat, energi dalam sistem biologi. Reaksi terang, itu fotofosforilase. Ya. Reaksi terang penangkapan energi cahaya oleh kloroplas pemecah H2 dengan hasil energi dan oksigen O2. Fotolisis, ya, pembentukan ATP dan reducing power NADPH2. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, itu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2
Berisi pusat reaksi dan optimal yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 680. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan pada ion Mn yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan mengakibatkan pelepasan H+ filamen tilakoid dengan menggunakan elektron dari air. Selanjutnya, PS2 ini akan mereduksi plastokinon Pk membentuk PkH2. Plastokuinon merupakan molekul kuinon yang terdapat pada membran lipid belayar tilakoid. Plastokuinon ini akan mengirimkan elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom kompleks. Sitokrom B6F kompleks berfungsi untuk membawa elektron dari PS2 ke PS1 dengan mengoksidasi PkH2 dan mereduksi protein kecil yang sangat mudah bergerak dan mengandung tembaga yang dinamakan plastosianin. Jadi ini juga menyebabkan terjadi pompa H+ dari stroma yang membran tilakoid. Elektron dari sitokrom B6F kompleks akan diterima oleh fotosistem. Fotosistem ini menyerap energi cahaya terpisah dari PS2 akan tetapi mengandung kompleks inti terpisahkan yang menerima elektron yang berasal dari H2O melalui kompleks inti PS2 terlebih dahulu. Sebagai sistem yang bergantung pada cahaya PS1 berfungsi mengoksidasi plastosianin, tereduksi dan memindahkan elektron ke protein FeS larut yang disebut ferrodioxin-on. Ion H+ yang telah dipompa ke dalam membran tilakoid akan masuk dalam ATP sintase. ATP sintase akan mengandangkan pembentukan ATP dengan pengangkutan elektron dan H+ melintasi membran tilakoid. Masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Ini ada reaksi gelap selanjutnya ya, reaksi gelap fiksasi CO2 itu menggunakan ATP dan NADPH untuk fiksasi CO2. Reduksi CO2 menjadi KH kompleks dengan hasil berikut. Itu adalah sebuah fosforilasi reaksi terang dan fiksasi CO2 pada reaksi gelap. Reaksi gelap yaitu fiksasi CO2. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat melalui dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan siklus Hatch-Slack. Pada siklus Kelvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribolosa 1,5 bifosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogliserat. Oleh karena itulah, tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3. Nah, penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan dibantu oleh enzim Rubisco. Tumbuhan yang reaksi gelap yang mengikuti jalur Hatch-Slack disebut tumbuhan C4. Karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenol pirufat karboksilase. Ya, ini adalah tanaman C3 yaitu sebagian besar tumbuhan dikotil. Tanaman C4 itu berupa jagung, tebu, ya, tumbuhan monokotil, dan tanaman CM, ya, kerasulasyan asid metabolisme dengan berupa tumbuhan gurun, yaitu seperti kaktus, ya, ada juga nanas dan lain sebagainya. C3, siklus Kelvin-Benson. Itu senyawa pertama terbentuk oleh senyawa dengan 3 atom, yaitu dengan 3 atom C, yaitu PG, fosfoglycerate asid. Dan yang kedua ada RUBP, riboluso monoped plus CO2, RUBP, BPG. Enzim RUBP, karboksilase Rubisco. Yang keempat ada RUBP, karboksilase dihambat secara kompetitif oleh O2. Sehingga jika O2 mengikat fotosintesis,
fotosintesis turun. Titik kompensasi CO2 tinggi, foto respirasi tinggi, respirasi oleh jaringan fotosintetik tergantung pada cahaya. Light dependent, pemecahan KA yang baru dibentuk dari proses fotosintesis. Klorofil ada di mesofil. Sel bundle shade sedikit atau tidak punya